Dah. Moderatornya siapa? Riri aja. Siapa? Aku. Ya, Riri aja, Sob. Ya udah bentar ya. Oh, ini harus video ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh gandeng wayat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan, peningkatan sumber daya manusia. Saya Riastini Daparamesti sebagai moderator dan anggotanya ada Adelia Nisfilailatul, Bunga Karisma Munajat, Nikita Maharani, Fatmawati, dan Siti Fajar Yulianti. Mulai. Manusia adalah makhluk yang mampu mengembangkan diri. Kemampuan ini menyebabkan manusia berpeluang untuk membentuk dirinya secara fisik maupun mental. Dengan cara mengatur kadar dan komposisi makanan dan minuman dengan disertai latihan yang teratur, fisik manusia dapat dibentuk. Manusia pun memiliki potensi mental untuk dikembangkan. Berbagai potensi mental yang terangkum dalam aspek kognisi, emosi, dan konasi dapat dikembangkan manusia untuk menjadi makhluk yang berperadaban atau Homo sapiens. Yang A, filsafat pendidikan dan kepribadian. Menurut Hasan Langgulung, prinsip pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang individu. Pendidikan merupakan usaha untuk membimbing dan menghubungkan potensi individu. Yang kedua, sudut pandang kemasyarakatan. Pendidikan merupakan usaha pewarisan nilai-nilai budaya dari generasi tua kepada generasi muda agar nilai-nilai budaya tersebut tetap terpelihara. Selanjutnya, Aduh, koneksinya. Bentar. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan mencakup dua kepentingan utama, yaitu pengembangan potensi individu dan pewarisan nilai. Dengan demikian, antara rantai hubungan itu terlihat pada penelitian sebagai berikut. Yang pertama, setiap masyarakat atau bangsa memiliki sistem nilai ideal yang dipandang sebagai sesuatu yang benar. Yang kedua, nilai-nilai tersebut perlu dipertahankan sebagai suatu pandangan hidup atau filsafat hidup mereka. Yang ketiga, agar nilai-nilai tersebut dapat dipelihara secara lestari, diwariskan ke generasi muda. Suaranya, Ri. Bentar. Pendidikan berkaitan dengan usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku. Sedangkan kepribadian berhubungan dengan pola tingkah laku. Kepribadian dapat dilihat dari 4 aspek muatannya. Yang pertama, aspek personalia. Kepribadian dilihat dari pola tingkah laku lahir batin yang dimiliki seseorang. 2. Aspek individualistis.
karakteristik atau sifat-sifat khas yang dimiliki seseorang. Hingga dengan adanya sifat-sifat ini, seseorang secara individu berbeda dengan individu lainnya. 3. Aspek mentalitas. Sebagai perbedaan yang berkaitan dengan cara berpikir, mentalitas sebagai gambaran pola pikir seseorang. 4. Aspek identitas, yaitu kecenderungan seseorang untuk mempertahankan sikap dirinya dari pengaruh luar. Identitas merupakan karakteristik yang menggambarkan jati diri seseorang. Filsafat pendidikan dan sumber daya manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki berbagai potensi bawaan. Dilihat dari potensi inteleknya, manusia disebut intellectus. Manusia disebut Homo faber karena memiliki kemampuan untuk membuat beragam peralatan. Manusia juga disebut Homo atau Homo social abirma karena manusia adalah makhluk bermasyarakat. Filsafat pendidikan seperti dimukakan oleh Imam Bernardib disusun atas dua pendekatan. Pendekatan pertama, filsafat pendidikan diartikan sebagai aliran yang didasarkan pada pandangan filosofis tokoh-tokoh tertentu. Sedangkan pendekatan kedua adalah usaha untuk menemukan jawaban dari pendidikan beserta problema yang ada yang memerlukan tinjauan filosofis. Dari pendekatan pertama terkait dengan kualitas potensi manusia, terdapat 3 aliran filsafat. Pertama, aliran naturalisme yang menyatakan manusia memiliki potensi bawaan natur yang dapat berkembang secara alami tanpa memerlukan bimbingan dari luar lingkungan. Kedua, aliran empirisme yang menyatakan manusia bertumbuh dan berkembang atas bantuan atau karena adanya interferensi lingkungan. Ya, bentar. Tanpa adanya pengaruh luar, manusia tidak akan mampu berkembang. Ketiga, aliran konvergensi merupakan gabungan naturalisme dan empirisme yang menyatakan manusia secara kodrati memang telah dianugerahi potensi yang disebut bakat. Namun selanjutnya, agar potensi itu dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, perlu adanya pengaruh dari luar berupa tuntunan dan bimbingan melalui pendidikan. Ketiga, aliran tersebut menjadi dasar pemikiran tentang problema pendidikan, namun konstan menambah faktor kesadaran sebagai faktor keempat. Menurutnya, walaupun manusia memiliki bakat yang baik, kemudian dididik secara baik pula, maka hasilnya akan menjadi lebih baik jika ada motivasi intrinsik, dorongan kesadaran dari dalam diri dari peserta didik itu sendiri. Iya, bentar. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan dalam hubungannya dengan individu dan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana garis hubungannya dengan filsafat pendidikan dan sumber daya manusia. Dari sudut pandang individu, pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi individu. Sedangkan sudut pandang kemasyarakatan adalah sebagai pewarisan nilai-nilai budaya. Tingkat perkembangan kebudayaan suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat kualitas sumber daya manusia yang menjadi pendukung nilai-nilai budaya tersebut. Pada masyarakat yang masih memiliki kebudayaan asli atau primitif, potensi sumber daya manusia hanya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sangat terbatas. Sebaliknya,
masyarakat yang memiliki kebudayaan campuran atau modern, tuntutan kebutuhan dan variasi kerja demikian banyak, bahkan selalu bertambah. Untuk memenuhi tuntutan itu, setiap individu dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber dayanya masing-masing. Salah satu sarana yang paling efektif dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia adalah pendidikan. Tujuan pendidikan Indonesia adalah membentuk manusia yang berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Tujuan ini mencakup pengembangan potensi individu yang diamatkan oleh filsafat pendidikan Pancasila yang secara individu. Diharapkan peserta didik dapat memiliki kepribadian yang mencakup ke-16 karakteristik seperti tergambar dalam tujuan pendidikan nasional. Lebih jauh, pendidikan nasional juga menggariskan tujuan yang harus dicapai yang meliputi upaya menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal cinta tanah air, meningkat semangat kebenaran dan kesetiakawanan sosial, serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa pahlawan, serta berorientasi masa depan. Dalam GBHN tahun 1993, diungkapkan bahwa tujuan pendidikan nasional yang berlandaskan filsafat Pancasila itu menghasilkan adanya hubungan timbal balik antara filsafat hidup bangsa, filsafat pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini berarti bahwa usaha mencerdaskan kehidupan bangsa identik dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan usaha yang paling efektif adalah melalui pendidikan. Kesimpulannya, manusia memiliki berbagai potensi atau sumber daya untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Sumber daya ini pada dasarnya baru merupakan kemungkinan layaknya lembaga atau benih pada tumbuh-tumbuhan. Hasilnya baru akan terlihat apabila potensi tersebut dapat disalurkan melalui pengarahan, bimbingan, maupun latihan yang terarah, teratur, dan sinambung. Terima kasih semuanya. Dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record kan?